subscribe to the concept. Falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. That's my cat! You mess with my... Halo guys, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Bad Cat. Film Bad Cat ini menceritakan kehidupan kucing jalanan berwarna oranye yang bernama Shiro dan kawan-kawannya yang bertarung melawan zombie dan melakukan apapun yang mereka inginkan. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Scene diawali saat pagi hari di dalam toilet, di mana Shiro sedang buang air besar. Lama kemudian datang Tank yang mengontrol pintu karena mungkin dia tidak tertahan lagi ingin buang air kecil. Shiro yang tidak menemukan di toilet, dia pun menggunakan handuk Tank untuk membersihkan sisa buang airnya. Kemudian kita diperlihatkan saat Shiro keluar dari toilet, gambar Shiro dan Tank yang sudah bersahabat dari kecil. Kemudian scene berpindah ke balkon apartemen di mana Shiro dan Rija merencanakan untuk mencuri botol bir. Dan rencana tersebut akan dijalankan oleh Rija dan Rifki. Kemudian saat Rija dan Rifki mencuri bir tersebut dan hampir berhasil, mereka gagal dan membuat mereka pulang dengan tangan kosong. Kemudian scene berpindah di mana Blackie mengajak Shiro untuk melihat Princess, yaitu seekor kucing betina. Princess adalah kucing betina yang manja pada ownernya. Namun orangnya tersebut harus pergi dan membuat Princess tinggal sendirian. Saat si owner pergi, datanglah si Shiro dan Becky yang masuk secara diam-diam. Karena mereka datang diam-diam, alhasil Princess pun kaget dan terjadi kecelakaan yang membuat Princess mati. Lama kemudian si owner kembali untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Shiro dan Becky pun panik dan mereka bersembunyi. Namun saat mereka ingin kabur, mereka ketahuan, dan si owner yang marah langsung melemparkan gunting ke Blackie dan membuatnya mati. Shiro yang melihat temannya mati, dia langsung marah dan baku hantam dengan si owner. Hingga dimana saat si owner didorong oleh Shiro dan jatuh dari apartemen sendiri, dia pun mati. Kemudian scene berpindah ke Rija dan Rifki yang sedang mencari Shiro. Dan saat Shiro sedang pulang, dia bertemu dengan Tako. Tako sangat mirip dengannya, tapi Shiro menghiraukannya karena mungkin dia sedang frustasi atas kematian Blackie. Karena Rija dan Rifki tidak berhasil mencuri bir, hasil membuat Shiro marah dan masuk ke apartemennya untuk mencari bir. Tapi karena bir tersebut telah habis diminum oleh Tank, membuat keduanya cekcok dan membuat Shiro harus diusir oleh Tank. Dan scene berpindah di mana saat Shiro sedang merenung, dia melihat Miss Cat yang sedang dikejar oleh dua dogi. Karena masa tertarik dengan Miss Cat, Shiro pun membantunya dengan baku hantam dengan dua dogi tersebut. Karena pada dasarnya Shiro adalah kucing barbar yang kuat, Shiro pun dengan mudahnya mengalahkan dua dogi tersebut. Karena telah menolongnya, Miss Cat pun tertarik dan memberikan Shiro pujian. Kemudian sini berpindah di mana si owner Princess itu tersengat arus listrik dan membuatnya menjadi zombie dan langsung mencari Shiro untuk balas dendam. Pada saat di jalan, zombie itu melihat Tako dan menyangka dia adalah Shiro. Saat akan menangkap Tako, Tako berhasil lolos dan langsung kabur. Kemudian si zombie bertemu dengan dua dogi yang telah dipukuli oleh Shiro dan mereka pun saling bertanya, dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menangkap Shiro bersama-sama. Kemudian saya berpindah di mana Shiro dan Miss Cat sedang ketemuan dan ingin melakukan mantap-mantap. Tiba-tiba datang dua dogi tersebut yang langsung memukul Shiro dari belakang dan membuat Shiro pingsan. Saat sadar,
Shiro melihat dua dogi tersebut mengikatnya dan menyangkapnya. Kemudian muncul Yomi dengan senjata dari listriknya. Tapi anehnya dia malah menyetum si dogi terlebih dahulu. Dan saat akan menyetum Shiro, muncul Tako yang langsung membantu Shiro. Tako dengan aksi epicnya yang berhasil membebaskan Shiro. Shiro pun langsung baku hantam dengan Yomi. Sampai dimana Yomi itu jatuh ke tempat sampah karena terkena pukulan tabung gas yang dilayangkan Shiro. Kemudian Tako di situ mengaku bahwa dia adalah anaknya Shiro sambil menunjukkan foto ibunya. Tapi Shiro tetap tidak percaya. Sampai di mana sih? Tako pun marah dan memukul Shiro, dan itu membuatnya dia diakui. Kemudian scene berpindah di mana Yomi itu bangkit dan langsung menculik Tako hingga terjadilah kejar-kejaran yang akhirnya membuat mereka tercebur ke laut dan langsung baku hantam sampai Shiro mencoba mulut Yomi tersebut dengan botol dan membuatnya tenggelam ke laut. Shiro pun kembali ke apartemen dan saat sampai Shiro marah karena Rija dan Ripki gagal lagi untuk mencari bir. Kemudian scene berpindah di mana kawan-kawan Shiro sedang merenung dan Rija mempunyai sebuah ide yang cukup barbar, yaitu merampok bank. Rija menjelaskan bahwa dengan merampok bank kita dapat membeli bir dan apapun yang kita inginkan. Begitu kata Rija. Kemudian mereka semua pun setuju. Dan kemudian scene berpindah saat mereka ingin merampok bank. Ripki ditugaskan untuk memantau dari luar dan Rija akan masuk melalui lubang saluran air. Dan saat di dalam, Rija bertemu dengan satpam. Satpam bank tersebut takut dengan tikus dan membuatnya terjatuh dan pingsan. Hal tersebut sontak membuat Rija dengan gampangnya mengambil kunci dari satpam tersebut dan membukakan pintu untuk Tako dan Shiro. Saat mereka semua di dalam, mereka tidak menyadari bahwa aksi mereka terekam CCTV. Saat sampai di berkas, mereka semua kesusahan. Namun saat Tako membuka berkas tersebut, mereka berhasil dan langsung mengumpulkan uang. Namun si Ripki yang tadi di luar menyadari bahwa polisi datang dan langsung memberitahu kawannya, tapi tidak mendengar karena mereka masih di dalam. Dan kawan-kawan mereka pun keluar, tapi mereka sudah dikepung oleh polisi. Dan saat mereka keluar, mereka ditembaki polisi. Dan tiba-tiba si Yomi muncul yang langsung mengejar Shiro sambil mengambil pistol di tangannya. Shiro dan Tako bersembunyi di atap. Saat di pojok, Shiro menolong Yomi tersebut terjatuh, tapi naas. Yomi tersebut sempat menembak dan mengenai Tako yang melindungi Shiro. Lalu Shiro yang marah pun langsung membuang semua uangnya dan pergi dari tempat tersebut. Saat di jalan, Teng melihat Shiro yang menggendong Tako. Teng pun langsung membawa Tako ke dokter hewan terdekat, tapi klinik hewan tersebut tutup dan membuatnya dibawa ke rumah. Dan saat sampai di rumah, mereka pun langsung mengeluarkan peluru yang ada di dada Tako. Setelah usaha yang cukup keras, akhirnya Tako selamat. Tapi tak lama datang Rija dan Ripki langsung menanyakan berapa uang yang telah didapatkan. Hal itu sontak membuat situasi memanas. Dan tak lama Ripki langsung memberi uang hasil rampokan yang diambil langsung oleh Nenek Hajel karena Teng belum membayar sewa apartemennya. Kemudian scene berpindah di mana mereka sedang makan-makan dan situasi yang telah membaik. Lalu datanglah si Yomi sambil menyandra si Misket. Hal tersebut sontak membuat Shiro marah. Lalu terjadilah baku hantam antara Shiro dan Yomi tersebut. Tapi kali ini Shiro mendapat bantuan dari si Teng. Alhasil Yomi tersebut pun babak belur. Dan pada akhirnya Yomi tersebut pun berhasil dikalahkan dan Misket pun selamat. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan untuk alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur. Bye bye, see you next video.